Pagi itu suasana di sekitar taman kota begitu ramai. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk berolahraga, mulai dari jogging, bersepeda, hingga sekadar berjalan santai. Di salah satu sudut taman, tampak Kenny sedang melakukan pemanasan. Ia mengenakan kaos olahraga berwarna hitam dan celana training abu-abu. Wajahnya serius, namun terlihat semangat. Tak jauh dari sana, Amanda terlihat datang dengan langkah pelan. Rambut panjangnya dikuncir tinggi, dan ia memakai jaket olahraga biru muda yang membuatnya tampak segar. Ia menoleh ke kanan-kiri, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan dirinya. Padahal, sudah banyak mata yang diam-diam memperhatikannya. Amanda bukan sosok asing bagi warga sekitar. Ia dikenal sebagai gadis yang jarang terlihat di tempat umum, apalagi saat pagi. Kehadirannya di taman itu langsung memicu bisik-bisik kecil dari orang-orang yang mengenalnya. Sementara itu, Kenny yang sedang meregangkan otot bahunya tampak terkejut melihat Amanda datang. "Amanda, kamu beneran datang?" tanyanya dengan suara agak kaget namun senang. Amanda tersenyum kecil sambil menunduk. "Iya, aku kan janji mau nemenin kamu olahraga. Jangan heran gitu dong." Kenny mengangguk sambil tersenyum lebar. "Aku kira kamu cuma bercanda kemarin. Tapi ternyata serius." Beberapa orang di sekitar mereka mulai melirik dengan tatapan penuh penasaran. Mereka seperti tak percaya melihat Amanda bersama Kenny. Apalagi, keduanya terlihat cukup akrab. Amanda mulai melakukan pemanasan ringan di sebelah Kenny. Ia mengikuti gerakan demi gerakan yang ditunjukkan Kenny. Sesekali, Amanda tertawa kecil ketika salah mengikuti instruksi. Kenny dengan sabar membetulkan posisi tubuhnya. "Kalau stretching harus begini, jangan terlalu tegang," ujar Kenny sambil menunjukkan gerakan. Amanda mencoba lagi, kali ini lebih benar. "Aduh, aku kaku banget ya. Maklum jarang olahraga," kata Amanda sambil mengusap keningnya yang mulai berkeringat. Kenny tertawa kecil. "Justru bagus kalau mulai dari sekarang. Biar tubuh kamu sehat." Mereka berdua terus melakukan pemanasan. Dari kejauhan, seorang ibu-ibu yang sedang jogging bersama temannya berbisik. "Itu kan Amanda, kok bareng Kenny?" "Iya, aku juga lihat." "Wah, ini sih pasti langsung rame kalau ada yang unggah ke media sosial," balas temannya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Amanda sebenarnya sudah sadar kalau banyak mata yang memperhatikan. Namun ia mencoba menenangkan diri. Baginya, menemani Kenny olahraga pagi ini bukanlah hal yang perlu dirahasiakan, meski ia tahu orang lain bisa salah paham. Setelah pemanasan, Kenny mengajak Amanda jogging mengelilingi taman. "Kita lari santai aja dulu, jangan terlalu cepat," ucapnya. Amanda mengangguk, lalu mulai berlari kecil di samping Kenny. Awalnya ia agak kikuk, tapi lama-lama ritme napasnya mulai mengikuti. Kenny sesekali melirik ke arahnya, memastikan Amanda baik-baik saja. Beberapa anak muda yang sedang duduk di bangku taman langsung mengambil ponsel mereka. Kamera diam-diam diarahkan ke Amanda dan Kenny yang berlari bersama. Klik, beberapa foto berhasil diabadikan. "Aduh, kalau sampai foto ini nyebar, bisa geger deh," kata salah seorang remaja itu sambil terkekeh. Amanda yang mulai lelah akhirnya memperlambat langkah. "Kenny, aku istirahat sebentar ya," katanya sambil menepuk dadanya. Kenny mengangguk mengerti. "Oke, kita berhenti dulu. Minum dulu biar segar." Ia lalu memberikan botol minumnya pada Amanda. Amanda menerima dengan sedikit ragu. "Nggak apa-apa aku minum ini. Kan kamu juga butuh." Kenny tersenyum. "Nggak apa-apa, aku masih punya satu lagi kok." Momen sederhana itu justru tampak begitu manis di mata orang-orang sekitar. Mereka berdua terlihat dekat, meskipun hanya sedang berbagi botol minum. Tak lama kemudian, seorang pemuda iseng langsung bersuara keras, "Woi, Amanda sama Kenny olahraga bareng nih. Romantis banget." Amanda sontak terkejut, wajahnya memerah. Ia menoleh ke Kenny dengan ekspresi panik. Kenny hanya bisa menggaruk kepalanya sambil tertawa kecil, mencoba menutupi rasa kikuk. "Sudah kuduga, kita bakal terciduk," bisik Amanda pelan sambil menunduk. Kenny menatapnya sambil tersenyum menenangkan. "Santai aja, biarin aja orang ngomong. Yang penting kita nikmatin aja olahraga ini." Dan benar saja, bisikan orang-orang semakin ramai. Foto-foto mereka sudah tersebar di beberapa grup pesan singkat. Sementara itu, Amanda hanya bisa menarik napas panjang, sadar bahwa kebersamaannya dengan Kenny pagi itu sudah tak bisa disembunyikan lagi. Setelah Amanda dan Kenny duduk beristirahat di tepi taman, suasana di sekitar mereka makin ramai.
Beberapa anak muda pura-pura jogging, padahal sibuk memotret. Amanda mulai merasa tak nyaman. Kenny, ini kayaknya udah mulai heboh deh. Orang-orang ngelihatin terus, ucapnya lirih. Kenny menoleh sambil tersenyum menenangkan. Biarin aja, anggap aja kita artis sehari, hehe. Amanda mendengus pelan, tapi dalam hatinya gugup. Ia bukan tipe yang suka jadi pusat perhatian. Tak lama kemudian, suara notifikasi ponsel Kenny berbunyi. Ia melirik sekilas, lalu tertawa kecil. Waduh, foto kita udah masuk story grup kampus. Cepat banget nyebarnya. Amanda langsung menutup wajahnya dengan tangan. Ya ampun, abis kita nih. Kenny mencoba menenangkan dengan nada bercanda. Santai aja, lagian, kan kita cuma olahraga bareng. Nggak ada yang salah. Meski begitu, Amanda tahu gosip bisa berkembang ke arah yang tak terduga. Ia menghela napas, mencoba menerima situasi. Di sisi lain, beberapa orang malah terlihat senang menyaksikan kebersamaan mereka. Ada yang berkomentar positif, lucu banget sih, cocok mereka berdua. Tapi ada juga yang sinis, paling juga sebentar. Amanda memilih untuk tak peduli. Ia meneguk air minumnya lagi, lalu berkata pada Kenny, udahlah, kita lanjutin aja larinya. Biar nggak terlalu diperhatiin. Kenny tersenyum sambil berdiri. Setuju. Ayo, kita buktikan kalau tujuan kita di sini memang olahraga. Mereka pun kembali berlari santai, meski sadar kalau banyak mata yang terus mengikuti langkah mereka. Dan tanpa disadari, hari itu menjadi awal kisah Amanda dan Kenny yang perlahan mulai jadi bahan perbincangan banyak orang. Keesokan harinya, suasana kampus sudah ramai membicarakan Amanda dan Kenny. Foto-foto mereka yang jogging bersama di taman tersebar di banyak grup WhatsApp, bahkan sudah masuk ke beberapa akun gosip kampus di media sosial. Itu beneran Amanda kan? Kok bisa dia olahraga sama Kenny? Tanya salah seorang mahasiswa di kantin. Temannya menimpali, iyalah, jelas-jelas mukanya kelihatan. Wah, jangan-jangan mereka ada hubungan spesial. Amanda yang baru saja masuk ke ruang kelas langsung merasakan tatapan banyak orang tertuju padanya. Ia berusaha bersikap tenang, meski jantungnya berdegup cepat. Sementara itu, Kenny yang masuk belakangan tampak santai. Ia bahkan masih sempat menyapa teman-temannya sambil tersenyum lebar. Seolah gosip yang sedang beredar sama sekali tidak mengganggunya. Amanda menatapnya dengan sedikit kesal. Kamu kok bisa santai banget sih? Bisiknya pelan. Kenny mengangkat bahu. Lah kenapa harus panik? Kita nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Meski begitu, gosip tetap saja berkembang. Ada yang mengatakan Amanda dan Kenny sudah lama dekat, ada juga yang menuduh Amanda sengaja cari perhatian. Amanda hanya bisa diam. Ia sadar, klarifikasi apapun tidak akan bisa menghentikan spekulasi orang-orang. Namun, di balik semua kehebohan itu, Amanda mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ia yang awalnya hanya berniat menemani Kenny olahraga, kini mulai merasa nyaman berada di dekatnya, dan tanpa ia sadari, gosip yang beredar justru semakin membuat mereka berdua terlihat semakin dekat di mata banyak orang. Hari Sabtu pagi, Amanda kembali ke taman kota. Ia sempat ragu untuk datang, tapi pesan singkat Kenny semalam membuatnya tak tega menolak. Ayo dong, sekali lagi. Aku pengen kamu nemenin. Nggak enak kalau olahraga sendirian, tulis Kenny di chat. Dengan langkah hati-hati, Amanda pun muncul di taman. Namun kali ini, suasananya berbeda. Lebih banyak orang yang berolahraga, dan sebagian dari mereka langsung mengenali Amanda. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Itu Amanda lagi. Sama Kenny lagi tuh. Amanda menunduk, berusaha tidak memperhatikan. Tapi begitu Kenny melambaikan tangan ke arahnya, semua tatapan makin tertuju pada mereka. Kamu yakin kita nggak salah langkah nih? Tanya Amanda dengan wajah cemas. Kenny tersenyum santai. Tenang aja, kita kan cuma olahraga. Lagi pula, kalaupun ada yang ngomongin, biar aja. Mereka pun mulai berlari bersama. Namun kali ini, beberapa orang benar-benar terang-terangan merekam dengan kamera ponsel. Ada yang bahkan sambil berteriak kecil, Amanda, senyum dong. Amanda makin gugup. Kenny, ini udah kayak artis diikutin wartawan, bisiknya. Kenny terkekeh, meski sebenarnya ia juga agak risih. Ya udah, kita cepetin larinya. Biar nggak gampang dikepoin. Mereka berlari lebih kencang, tapi justru makin banyak pasang mata yang penasaran. Amanda sadar, momen ini makin memperkuat gosip bahwa dirinya dan Kenny punya hubungan spesial.
Dan di saat ia berhenti untuk menarik napas, salah satu remaja berteriak cukup keras, "Cie Amanda sama Kenny. Udah jadian ya." Amanda hanya bisa menutup wajahnya, sementara Kenny mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, ia tahu, hubungannya dengan Kenny kini benar-benar sudah terciduk di depan banyak orang. Malam itu, Amanda baru saja pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas. Ia membuka pintu pelan, berharap bisa langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Namun, suara ibunya langsung terdengar dari ruang tamu. "Amanda, sini dulu sebentar." Amanda terdiam, menelan ludah. Ia tahu arah pembicaraan ini. Dengan langkah pelan, ia duduk di samping ibunya. "Ada apa, Ma?" tanyanya hati-hati. Sang ibu menatapnya sambil tersenyum tipis. "Mama tadi lihat foto kamu di grup WhatsApp keluarga. Kamu olahraga sama Kenny ya?" Amanda langsung menunduk. "Itu, cuma nemenin aja, Ma. Kenny kan teman kampus." Ibunya mengangguk pelan, tapi masih menatap penuh rasa ingin tahu. "Teman biasa atau teman spesial?" Wajah Amanda langsung memerah. "Ma, jangan gitu dong. Beneran cuma teman." Dari arah dapur, adiknya tiba-tiba nyeletuk, "Halah, bohong. Aku lihat videonya juga kok. Mesra banget tuh." Amanda langsung menoleh dengan wajah jengkel. "Set, jangan asal ngomong, iya." Ibunya tertawa kecil melihat tingkah Amanda. "Ya sudah, Mama nggak maksa. Kalau memang masih temenan, ya Mama percaya. Tapi kalau nanti jadi serius, Mama juga nggak keberatan." Mendengar itu, Amanda semakin salah tingkah. Ia buru-buru berdiri dan masuk ke kamar sambil menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu, ia menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Chat dari teman-teman kampus, komentar di media sosial, bahkan pesan singkat Kenny. Semuanya membuat pikirannya campur aduk. Ia pun berbaring sambil menutup wajah dengan bantal. "Duh, kenapa sih rasanya jadi makin ribet begini?" gumamnya pelan. Keesokan harinya di kampus, Amanda berjalan menuju kelas dengan wajah menunduk. Ia berharap suasana sudah mereda. Namun ternyata, begitu masuk ke ruang kelas, ia langsung disambut tepuk tangan dan siulan dari teman-temannya. "Cie, Amanda sama Kenny," teriak salah satu mahasiswa dengan nada menggoda. Amanda langsung berhenti di depan pintu, wajahnya memerah. Halo, kalian apaan sih?" ucapnya gugup. Tak lama, Kenny masuk ke kelas. Begitu melihat Amanda yang masih berdiri kikuk, ia tersenyum lebar lalu berkata lantang, "Wah, partner olahragaku udah datang rupanya." Sontak satu kelas heboh. Ada yang tertawa, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang bersiul panjang. Amanda menoleh ke Kenny dengan wajah kesal. "Kamu kok malah nambahin sih?" bisiknya pelan. Kenny hanya mengangkat bahu sambil terkekeh. "Biar sekalian aja, toh mereka udah tahu semua." Selama pelajaran berlangsung, Amanda sulit fokus. Setiap kali ia menoleh, selalu ada saja tatapan jahil dari teman-teman sekelas. Bahkan ada yang sengaja menaruh emotikon hati di buku catatannya. Saat jam istirahat, beberapa teman mendekat. Beneran deh, kalian udah jadian ya? Ceritain dong." Amanda langsung gelagapan. "Enggak, sumpah, kami cuma temenan, kok." Kenny yang duduk di sampingnya malah menambahkan dengan nada bercanda, "Yaelah, temen kok tiap minggu olahraga bareng." Suasana pun makin ramai dengan tawa dan sorakan. Amanda hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di dalam hati, ia benar-benar bingung, harus tetap menganggap semua ini candaan, atau mulai jujur kalau sebenarnya ia sudah merasa nyaman dengan Kenny. Malam itu, Amanda duduk di meja belajarnya sambil menatap layar laptop. Tugas kuliah terbuka, tapi pikirannya melayang entah kemana. Setiap kali ia mencoba fokus, bayangan wajah Kenny selalu muncul. Ia menghela napas panjang. "Kenapa sih jadi kepikiran terus?" gumamnya pelan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Kenny masuk. "Besok pagi olahraga lagi. Aku jemput ya." Amanda menatap pesan itu lama. Tangannya sempat ragu untuk membalas. Akhirnya ia mengetik singkat, "Iya, tapi jangan heboh-heboh lagi ya." Tak lama, balasan datang. "Hehe, tenang aja. Kali ini kita pilih tempat sepi aja, biar nggak dicinduk lagi." Amanda tersenyum kecil membaca balasan itu. Meski malu, hatinya merasa hangat. Ia kemudian menatap cermin di kamarnya. "Aku beneran cuma temen, atau aku mulai suka sama dia?" bisiknya pada diri sendiri. Kenangan beberapa hari terakhir terlintas, cara Kenny menenangkan dirinya,
senyum santainya saat semua orang menggoda, dan perhatian kecil seperti memberi botol minum. Semua itu terasa berbeda. Amanda menggigit bibirnya, malu pada perasaannya sendiri. Duh, jangan-jangan aku beneran jatuh hati. Di luar kamar, terdengar suara adiknya yang iseng, Amanda, jangan chattingan sama Kenny terus ya. Nanti baterai habis. Amanda langsung menutup layar ponselnya, wajahnya memerah. Tapi jauh di lubuk hati, ia mulai tak bisa lagi menolak kenyataan bahwa Kenny bukan lagi sekadar teman biasa. Pagi itu, Kenny menjemput Amanda dengan motor. Mereka sepakat untuk olahraga di lapangan kecil dekat pinggiran kota, tempat yang jarang ramai. Lega banget, sepi. Nggak ada yang ngegosip di sini, kata Amanda sambil tersenyum lega. Kenny tertawa kecil, makanya aku pilih tempat ini. Biar kita bisa olahraga tenang. Mereka mulai jogging mengelilingi lapangan. Suasana terasa berbeda, lebih santai, tanpa tatapan orang-orang yang penasaran. Amanda bahkan bisa tertawa lepas saat hampir tersandung karena sepatunya longgar. Lihat kan, olahraga itu harus sambil senyum, ucap Kenny sambil mengejek ringan. Amanda membalas dengan pura-pura cemberut, tapi hatinya hangat. Ia benar-benar merasa nyaman. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba dari arah tribun, terdengar suara kamera ponsel. Klik, klik, Amanda langsung menoleh. Ternyata ada dua anak SMA yang sedang nongkrong sambil memotret mereka. Itu Amanda sama Kenny ya? Wah, ketemu juga. Wajah Amanda langsung memerah. Astaga, di sini juga masih ketahuan, bisiknya. Kenny menghela napas, lalu tertawa kecil. Sepertinya kita emang nggak bisa sembunyi, men. Anak-anak SMA itu langsung berlari keluar lapangan sambil tertawa, jelas berniat menyebarkan foto yang baru saja mereka ambil. Amanda menutup wajahnya dengan tangan. Ya ampun, habislah kita. Kenny menepuk bahunya lembut. Sudahlah, daripada lari dari gosip, mending kita jalanin aja. Yang penting aku nyaman sama kamu, itu cukup. Amanda terdiam, jantungnya berdebar keras mendengar ucapan itu. Ia sadar, kali ini Kenny benar-benar bicara serius. Sejak foto Amanda dan Kenny di lapangan tersebar, gosip semakin menjadi-jadi. Grup kampus dipenuhi obrolan tentang mereka, bahkan ada yang membuat meme iseng dari foto itu. Amanda merasa kepalanya penuh. Di kantin, ia mendengar bisikan-bisikan yang jelas mengarah padanya. Itu dia, yang sering olahraga bareng Kenny. Udah pasti jadian, lah. Amanda mencoba menutup telinga, tapi sulit. Hatinya campur aduk, malu, kesal, tapi juga tak bisa menyangkal kalau bersama Kenny memang menyenangkan. Suatu sore, Kenny mengajak Amanda duduk di taman kampus. Men, kamu kelihatan capek banget belakangan. Aku ganggu ya? Amanda menoleh, ragu-ragu. Bukan gitu, cuma aku bingung. Gosip ini udah kebanyakan. Aku takut orang salah paham. Kenny menatapnya dalam-dalam. Kalau orang mau salah paham, biarin aja. Yang penting aku sama kamu tahu kenyataannya. Amanda terdiam, hatinya berdebar. Terus, kenyataannya apa? Kenny tersenyum tipis. Kenyataannya, aku nyaman banget sama kamu. Kalau kamu juga ngerasa sama, biar orang mau ngomong apa, aku nggak peduli. Kata-kata itu membuat Amanda menunduk, pipinya memerah. Ia tak langsung menjawab, tapi senyum kecil terbit di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Amanda tak lagi terlalu takut pada gosip. Justru ia mulai menerima bahwa perasaannya pada Kenny semakin kuat. Hari Minggu pagi, Amanda kembali berdiri di taman kota. Kali ini ia tidak berusaha menutupi dirinya. Ia datang dengan langkah mantap, karena tahu Kenny pasti menunggu. Benar saja, Kenny sudah ada di sana sambil melambaikan tangan. Amanda, serunya. Amanda tersenyum kecil, lalu menghampiri. Kali ini jangan lari-lari ngibrit, ya. Aku mau olahraga santai aja. Kenny terkekeh. Tenang, yang penting kita bareng. Mereka mulai berjalan santai mengelilingi taman. Banyak orang yang memperhatikan, beberapa bahkan kembali mengambil foto. Namun Amanda sudah tidak terlalu canggung. Dulu aku selalu takut dilihat orang, ujar Amanda pelan. Tapi sekarang, entah kenapa aku nggak peduli. Kenny menoleh, menatapnya dengan serius. Karena kamu tahu aku ada di samping kamu. Amanda menunduk malu, lalu tersenyum. Mungkin kamu benar. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Kenny mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, Amanda, aku nggak mau terus-terusan dianggap cuma teman olahraga. Aku suka kamu. Amanda terdiam, wajahnya memerah.
Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tahu inilah saatnya jujur pada dirinya sendiri. Aku juga, suka sama kamu, Ken, ucap Amanda akhirnya. Kenny tersenyum lega, lalu mengulurkan tangannya. Amanda menggenggamnya erat, seakan memberi jawaban tanpa kata. Di kejauhan, ada yang memotret mereka lagi. Namun kali ini, Amanda tak merasa risih. Ia justru tertawa kecil. Biarin aja, toh, sekarang udah jelas. Hari itu, gosip tentang Amanda dan Kenny bukan lagi sekadar kabar samar. Mereka akhirnya berani mengakui perasaan, meski semua orang sudah terciduk lebih dulu. Terima kasih sudah menonton cerita Amanda dan Kenny sampai selesai. Semoga kisah ini bisa jadi hiburan buat kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar kalian tentang bagaimana kelanjutan kisah Amanda dan Kenny kalau menurut kalian, dan pastinya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.